Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arbaik Kurni Aji, NIM 1901530126. Di sini saya akan mempraktekkan contoh soal yang ada di e-learning. Saya bacakan soalnya. Lakukan instalasi dual sistem operasi di komputer atau laptop Anda. Pilih alternatif cara instalasinya. Yang pertama dual boot, yang kedua menggunakan virtual machine. Dual boot sendiri adalah keadaan di mana satu PC atau satu laptop memiliki dua sistem operasi. Jadi bisa dikatakan sistem operasinya ada dua, yaitu pertama Windows, yang kedua bisa Linux atau sistem operasi lainnya. Di sini saya akan menggunakan virtual machine, tapi akan saya buat menjadi dual boot. Oke, kita sudah masuk di software virtual machine yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Oracle Virtual Machine VirtualBox. Teman-teman dapat bisa mendownloadnya di website resmi Oracle VirtualBox. Cara pertama, di sini kita buat baru. Kita beri nama contoh Windows 7. Kita dapat tipenya apa di sini. Jika Linux, saya tulis Linux, pilih Linux. Lalu versinya bisa kita pilih sendiri di sini. Kita lanjut saja. Ya, di sini kita akan ngatur banyaknya RAM atau memori yang dapat kita pakai di virtual machine ini. Sini saya pilih 2 GB saja. Di sini tergantung kapasitas RAM teman-teman semuanya. Jika kapasitas RAM-nya lebih banyak dari saya ini 4 GB, mungkin teman-teman bisa lebih banyak lagi. Lalu sini adalah pembuatan virtual hard disk, kita buat saja. Kita pilih virtual disk image, lanjut. Ini kita lanjut saja. Nah, di sini kita akan pilih berapa besaran hard disk yang kita buat untuk virtual machine. Contoh kita buat semisal 40 GB. Lalu kita dapat memilih mau disimpan di mana sih. Misalkan contoh saya ingin disimpan di local disk E, kita pilih save. Lalu kita buat. Setelah itu kita ada dua cara untuk masuk. Saya menggunakan cara yang mudah saja. Kita langsung pencet mulai di sini. Nah, juga itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan memasukkan ISO dari Windows tersebut. Biasanya akan kita menggunakan CD di awal atau menggunakan flash disk yang sudah bootable. Jadi di sini kita akan memasukkan, ibaratkan memasukkan CD-nya. Kita cari saja, jika belum ada teman-teman bisa pilih tambah. Ini kita cari. Sini saya akan menggunakan Windows 7. Ini ISO Windows 7-nya. Kita open. Setelah itu kita pilih. Lalu kita mulai. Kita mode layar penuh saja. Kita tunggu prosesnya. Di sini kita bisa pilih bahasa yang digunakan, pilih bahasa Inggris saja. Kemudian bahasa untuk penginstalan. Yang kedua adalah waktu, kita pilih Indonesia. Kemudian untuk keyboard US saja. Kita next dan install dulu. Kita tunggu. Nah, karena kita menggunakan Windows yang Service Pack, jadi kita dapat memilih di sini Windows Ultimate yang 32 bit atau 64 bit. Kita pilih yang 32 saja biar penginstalannya cepat. Kita next. Sini ada lisensinya, term dan conditionnya. Kita accept the license term. Kita next. Nah, di sini ada dua tipe penginstalan, yaitu yang otomatis atau yang kita custom sendiri. Saya pilih custom. Nah, di sini kita akan memulai proses partisi.
karena ini belum dibuat partisinya, kita buat saja. Kita new, lalu karena kita mau dual boot, kita akan buat dua jenis partisi. Pertama kita cukup 20 GB saja lah. 20.000 apply, kita yes. Nah, untuk yang atas ini adalah partisi untuk sistem, yang kedua ini untuk nanti kita untuk dual bootnya nanti. Jadi jangan di apa-apakan dulu, kita klik yang partisi yang sudah kita buat Premiere ini, lalu kita next. Nah, di sini akan mulai proses penginstalan dari Windows sendiri. Karena proses ini sedikit lama, jadi mungkin video akan saya cepatkan atau saya potong untuk lebih mempermudah lagi. Nah, oke, prosesnya sudah selesai. Kita tunggu dan komputer akan merestart sebentar. Kita tunggu sebentar, sedang mengecek. Oke, kita masuk bagian konfigurasi. Di sini kita akan memberi nama pada PC kita. Kita bisa coba memberikan nama saja AJ 0126. Lalu kita next. Kita untuk memberi password, saya tidak ingin memberi password, kita lanjut saja. Di sini untuk kita memasukkan lisensi dari produk key dari Windows, karena Windows ini sebenarnya adalah aplikasi yang closed source, tidak open source. Kita skip saja. Kita bisa memilih kita mau yang mana. Biasanya saya use recommend setting. Sini kita akan memilih waktu, tanggalnya masih salah ya, kita ganti ke 2020 di bulan September tanggal 23. Kita next. Di sini biasanya saya memakai home networking. Kita tunggu sampai selesai. Di sini Windows sudah mulai akan menyelesaikan prosesnya. Sebenarnya menyelesaikan settingan yang tadi kita pilih.
Oke, proses sudah selesai. Kita tunggu. Restart sebentar. Oke, ini adalah tampilan dari Windows 7-nya. Oke, kemudian kita akan membuat untuk Linux atau dual boot untuk sistem operasi lainnya. Kita shutdown dulu. Oke, untuk membuat ini menjadi dual boot, kita masuk ke pengaturan. Setelah itu kita masuk ke penyimpanan. Nah, di bagian ini kita ganti, kita klik di sini, kita pilih jika tidak ada, jika kita belum masukkan ISO yang akan kita pilih, kita bisa pilih sebuah berkas disk sini, lalu kita pilih di sini. Saya akan menggunakan Debian 7.8. Jika kita hanya perlu DVD satunya saja, lalu kita open, maka di sini akan berganti Debian 7.8. Ini diibaratkan kata kita mengeluarkan CD yang ada di dalam PC kita, lalu kita berganti dengan CD yang lainnya, lalu kita OK saja di sini. Setelah itu kita mulai. Nah, di sini akan kita masuk ke tampilan untuk penginstalan Linux. Sini ada dua pilihan, kita install secara biasa. Jadi secara biasa itu nanti berbentuknya CLI, hanya tulisan-tulisan saja, atau betul kita menggunakan graphical install. Sini saya akan mencoba menggunakan graphical install. Kita enter. Setelah itu bentar, saya buat mode layar penuh. Di sini kita akan memilih bahasa, kita pilih bahasa Inggris saja, continue. Untuk location kita pilih Indonesia, kita pilih order, lalu pilih Asia, ini pilih Indonesia. Untuk configure location kita pilih United States saja, continue. Untuk konfigurasi keyboard kita pakai yang defaultnya saja dari Amerika English. Setelah itu kita ini akan men-scanning CD yang telah kita masukkan tadi.
Kita tunggu prosesnya. Untuk bagian configure network kita lewati saja. Untuk ini kita beri nama hostname-nya, kita beri nama saya saja, Aji. Kemudian configure network domain name kita lewati. Nah, setelah itu kita akan membuat password untuk root atau kita masuk ke bagian super usernya. Kita beri password, terserah kalian. Kemudian continue. Setelah itu kita full name user, kita pakai nama saya aja, Aji. Continue. Ini sudah, lanjut saja, continue. Kita buat password untuk kita masuk, bukan untuk super user. Langsung kita continue lagi. Nah, sini kita milih konfigurasi untuk waktu, kita pilih yang western saja, Sumatera, Jakarta, Jawa, dan lain-lain. Continue. Kira akan mulai untuk bagian partisi. Di sini ada beberapa jenis partisi yang dapat kita pilih. Kita pilih untuk secara manual saja. Kita double klik. Nah, di sini kita pilih untuk yang tadi free space tadi, karena yang ini tadi sudah kita gunakan untuk Windows 7 tadi. Kita klik di sini, langsung create a new partition. Yang pertama kita bisa membuat ruang swap. Ruang swap itu apa? Ruang swap itu seperti memori virtual untuk menggantikan apabila RAM kita penuh, maka nanti akan masuknya ke swap memori tersebut. Langsung kita continue, kita pilih primary, kita pilih di awal. Oke, kita untuk mengganti ruang swapnya di sini, kita pilih swap area, lalu continue. Setelah itu done setting the partition. Kemudian yang kedua kita klik lagi yang tadi partisi, kita buat yang sama, kita buat primary. Bagian ini kita pastikan ini ext4. Lalu kita done setting the partition, kemudian finish, kita finish. Kita lupa kita yes, lanjut. Kita tunggu sampai proses installnya selesai.
Setelah ini kita masuk ke configure package manager. Di sini kan kita punya DVD binary 1. Karena saya tidak ingin masukkan binary 2-nya, kita no saja, langsung kita continue. Configure package manager untuk user kita no saja, lanjut. Di sini kita akan proses pemilihan dan penginstalan software. Untuk bagian popularity contest kita bisa yes atau no. Saya pilih yes di sini, continue. Nah, pada bagian ini kita dapat memilih apa saja yang ingin kita install, seperti standar utility system dan server yang ada, web server. Tapi karena kita di sini ingin hanya menginstal OS-nya saja, menurut saya untuk web server dan lain-lainnya kita abaikan saja, cukup yang utama saja, ini 3 ini saja, karena nanti kita dapat menginstalnya di dalam jika sudah selesai. Kita continue. Proses ini mungkin agak sedikit lama, mungkin akan saya cepatkan juga. Ya, proses sudah selesai. Kita lanjut untuk menginstal grup bootloader. Ini sangat penting, jangan sampai lupa diinstal. Kita yes, kita continue. Pokoknya grup bootloader jangan sampai tidak terinstall. Untuk fungsi grup bootloader nanti akan saya jelaskan. Oke, di sini sudah untuk finishing the installation. Ya, ini sudah selesai. Kita continue saja. Ini di restart. Nah, ini adalah fungsi dari grup bootloader tadi. Jika tidak ada ini, kita tidak bisa memilih kita akan masuk yang mana. Di sini saya masuk ke yang Linux dulu saja. Kita tunggu. Nah, sudah muncul tampilan dari Debian-nya. Kita akan login. Ya, akhirnya sudah jadi tampilan dari Linux Debian. Kita akan coba untuk masuk ke Windows-nya. Kita di sini pilih shutdown, lalu kita restart. Ya, kita masuk ke Windows 7. Apakah bisa? Ya, dan bisa. Ini artinya kita sudah berhasil membuat dual boot, yaitu dalam satu PC kita mempunyai dua sistem operasi. Walaupun ini saya masih menggunakan virtual machine, tapi intinya sama saja. Kan ya, ini untuk simulasi. Kita sudah masuk. Oke, sudah berhasil. Kita sudah masuk ke Windows 7-nya. Ya. Jadi kita sudah berhasil membuat dual boot, yaitu dua sistem operasi dalam satu PC.
Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.